Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang judul tugas besar yang saya buat. Jadi judul tugas besar saya adalah Sistem Informasi Parkiran di PGM atau yang dikenal dengan Paru Grand Mall. Sebelum saya akan menjelaskan judul dari tugas besar yang saya buat, di sini saya akan memaparkan latar belakang mengapa saya membuat sistem informasi parkiran tersebut. Jadi, seiring dengan berkembangannya zaman teknologi kian bertambah canggih dan dituntut untuk dapat menggunakan teknologi tersebut dengan pemanfaatan sebuah teknologi terutama dalam menjalankan sebuah pekerjaan, tentunya teknologi tersebut akan mempermudah suatu pekerjaan. Sistem informasi parkir yang saya buat berguna untuk mempermudah petugas parkir dalam menghitung harga setiap kendaraan yang masuk, sehingga pengguna kendaraan juga dapat mengetahui harga sesuai kendaraan mereka. Tanpa adanya suatu sistem parkir yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah. Maka dibutuhkan suatu sistem informasi komputerisasi yang mampu menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, agar petugas tidak mengalami kesulitan dalam menghitung biaya. Di sini kita dapat menggunakan MySQL dan Delphi 10 untuk membuat database suatu sistem parkir. Jadi diharapkan dengan sistem informasi parkir ini petugas parkir dapat dengan mudah menghitung biaya kendaraan yang masuk. Selain itu, saya juga akan memaparkan manfaat dari sistem informasi yang saya buat. Yang pertama, mempermudah petugas parkir dalam melakukan proses pengolahan data dari proses awal pendataan sampai proses akhir yang disajikan dalam bentuk laporan. Kedua, membantu manajemen dalam melakukan analisis masalah dan biaya masukan per hari atau per bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi yang saya buat, yaitu metode SDLC Waterfall yang berguna untuk menyusun suatu sistem yang baru atau untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Metode pengembangan sistem informasi ini biasanya digunakan oleh tim teknis internal, di mana pelaksanaan pekerjaan ditinjau juga dari sisi internal organisasi. Selain itu, metode ini memiliki tahap pengembangan, yaitu tahap perancangan, analisis, desain, penerapan, dan perawatan. Kemudian, ragam sistem informasi yang saya buat, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau MIS, yang digunakan untuk menyajikan informasi, yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Namun, laporan yang saya gunakan pada aplikasi ini adalah laporan periodis, yaitu laporan yang berisikan hasil dalam selang waktu tertentu seperti harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu, laporan ini juga dapat diminta sewaktu-waktu dan pemakai dapat mengatur sendiri tata letak informasi yang diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem yang saya buat. Yang pertama ada flowchart. Yang kedua ada data flow diagram atau DFD. Yang ketiga ada spesifikasi proses. Yang keempat ada kamus data. Yang kelima ada Entity Relationship Diagram atau IRD. Yang keenam ada Use Case Diagram. Yang ketujuh ada Class Diagram. Yang kedelapan ada Activity Diagram. Yang kesembilan ada Sequence Diagram. Dan yang ke-10 ada desain database. Di sini terdiri dari desain database, login,
desain database kendaraan masuk, desain database kendaraan keluar, dan desain database laporan barang hilang. Baik, dan saya akan menjelaskan rancangan desain atau ragam dialog. Rancangan desain yang saya buat yang terdiri dari from login, kemudian from kendaraan masuk, dan yang ketiga from kendaraan keluar. Keempat, from barang hilang. Dan saya akan menjelaskan tentang from login. From login ini merupakan tampilan awal pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, di mana operator dan pemilik harus memasukkan username dan password untuk dapat login. Kemudian, from menu utama kendaraan masuk. Pada from ini merupakan tampilan dari menu utama kendaraan masuk, khususnya operator. Jadi jika sudah punya akun, maka operator bisa langsung dengan mudah masuk untuk menginput kendaraan masuk. Ketiga, from menu utama kendaraan keluar. Pada from ini merupakan tampilan dari menu utama kendaraan keluar, khususnya operator. Jadi jika sudah punya akun, maka operator bisa langsung dengan mudah masuk untuk menginput data kendaraan yang keluar. Yang keempat, from menu utama barang hilang. Pada from ini merupakan tampilan dari menu utama barang hilang, khususnya operator. Jadi jika ada barang pengunjung yang hilang, maka dapat diinput di menu ini. Kemudian from cetak struktur. 5. From cetak struk. Pada from ini merupakan tampilan dari menu utama kendaraan keluar, khususnya operator. Jadi jika ingin mencetak struk, ini tampilan struknya. Kemudian yang keenam, from menu pemilik, yaitu merupakan salah satu dari daftar from pemilik. Di from ini hanya pemilik yang dapat masuk untuk melihat laporan per bulan dan laporan barang hilang. Ketujuh, di sini ada laporan keuangan dan laporan barang hilang. Laporan keuangan. Pada laporan keuangan ini merupakan salah satu dari daftar from pemilik. Di from ini hanya pemilik yang dapat masuk untuk melihat laporan per bulan. Sedangkan di laporan barang hilang, yaitu merupakan salah satu dari daftar from pemilik, di from ini hanya pemilik yang dapat masuk untuk melihat laporan barang hilang setiap bulannya. Ragam dialog. Di ragam dialog ini saya bagi dua menjadi from filling dan sistem menu. Di from filling atau yang dikenal dengan dialog berbasis pengisian BORING merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian BORING dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk BORING yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Sedangkan sistem menu, di sini dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas terdapat di sistem menu, yaitu sistem menu pemilik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak yang saya gunakan, yaitu white box. Jadi, white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedur untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Kelemahan dan kelebihan white box. Kelebihan white box yaitu kesalahan logika digunakan pada sintaks if dan penggunaan di mana white box akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses perulangan akan berhenti. Sedangkan kelemahan white box yaitu untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari sistem informasi yang saya buat, yaitu setelah dilakukan serangkai pengujian dan analisis terhadap aplikasi yang dibangun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama,
Dengan diterapkannya aplikasi pelayanan parkir, maka dapat mengelola data kendaraan yang terparkir sehingga dapat mengontrol data kendaraan yang masuk dan keluar. Yang kedua, dengan diterapkan aplikasi pelayanan parkir, maka dapat mengetahui tanggal dan jam kendaraan yang terparkir. Baik, sekian dari penjelasan tugas besar sistem informasi yang saya buat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.